Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan, kebenaran, untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, hari ini siang sudah melaksanakan sholat Jumat, jadi khutbah dan imam. Pulang ke rumah, makan di siang hari. Kemudian ada yang minta video waktu saya khutbah tadi, tapi dia minta supaya dalam momen yang lain, santai dan tenang, tidak berapi-api seperti di khutbah tadi. Ya saya pikir berarti bikin video baru dong. Dia bilang iya begitu Pak Abu Fikri, karena memang ini menarik. Tema sekali ini menarik bagi masyarakat umum karena berkaitan dengan tata tertib dan etika sholat Jumat. Nah, baik, kita mengulangi kembali ya. Sekarang ini tanggal berapa nih? Tanggal 14 ya, tanggal 14 bulan Juni 2024. 14 Jumat, Sabtunya 15, Minggunya 16, Seninnya 17, Lebaran Haji atau Idul Adha. Jadi ya biasalah ngaji santai siang hari ya. Kita tidak akan terlalu menggebu-gebu, betul ya, biasalah gitu ya. Sambil istirahat, sambil kita menunggu momen tidur siang ya. Ya karena malam ya kurang tidur. Biasalah ada aktivitas tadi. Jadi begini. Dalam khutbah tadi saya sempat membaca surat Al-Jumu'ah, surat nomor 62 ayat 9. Di situ ada kalimat yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillahi wazzaru bai'ah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi surah Al-Jumu'ah yaitu surah nomor 62 ayat 9 ini menjelaskan bahwa Allah dan Rasul menyeru, mengajak, menghimbau kepada orang beriman. Nah, jika kamu dihimbau, diajak untuk melaksanakan sholat Jumat, maka bersegeralah datang. Kemudian ingatlah Allah dan Rasul, tinggalkanlah jual beli, aktivitas ekonomi. Sesungguhnya pelaksanaan itu adalah sangat baik bagi kamu kalau kamu tahu. Nah, kira-kira misteri apa yang ada di dalam sholat Jumat ini? Nah, kira-kira itulah yang akan kita sampaikan pada siang hari ini, saudaraku. Jadi dahulu itu pernah terjadi clash ya, cekcok antara sahabat dengan para ahli kitab. Itu tokoh-tokoh Yahudi, tokoh-tokoh Nasrani, para rahib-rahib itu. Kalau tokoh Yahudi mengatakan hari yang utama itu adalah Sabtu, Yaumis Sabat, Sabtu. Kalau Nasrani mengatakan bukan Sabtu tapi Minggu, Yaumil Ahad. Nah, cekcok antara Yahudi dengan Nasrani, termasuk Muslim saat itu, menjadikan sahabat bingung. Ya karena orang Yahudi, orang Nasrani kan tokoh-tokoh agama semuanya, kaum terpelajar, ahlinya dia. Makanya dikatakan ahli kitab itu. Di samping ahli buku, juga mereka mengetahui kitab yang sebenar kitab, yang ianya bukan huruf, kata, bahasa, tulisan, apalagi buku, bukan.
Mereka ahlinya itu. Nah, sahabat pulang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tadi kami ceritanya begini," diuraikan. Nah, pertanyaan kami, mana utamanya hari Sabtu, hari besarnya orang Yahudi, atau hari Ahad atau Minggu, hari besarnya orang Nasrani? Kata Nabi, dua-duanya tidak. Hari yang paling utama adalah hari Jumat. Dia adalah penghulu hari. Penghulu itu artinya yang mendahului hari-hari sesudahnya. Nah, kalau boleh kita katakan hari Jumat itu induk hari. Dari Jumat itu muncul Ahad, Isnani, Salasa, Arba'ah, Khamsah atau Khamis. Mestinya Tis'atun, hari ke-6, tapi tidak, Jumat. Tidak disebutkan hari ke-6, Jumat. Sementara hari ke-7, Sabat, disebut. Nah, itulah sebenarnya kenapa hari Jumat itu dikatakan penghulu hari, ibunya hari. Hari yang 6 itu muncul daripada dia. Makanya tidak disebutkan Tis'atun atau hari ke-6, dibuang, dimunculkan Jumat. Ahad atau Minggu itu hari pertama. Isnani atau Senin hari kedua. Salasa atau 3 hari ketiga. Arba'ah atau Rabu hari keempat. Khamsah atau Kamis hari kelima. Semestinya ke-6 itu Tis'atun atau Tis'atah atau Tis'ah. Tidak disebut. Justru muncul Jumat. Setelahnya apa? Sabat atau Sabtu. Hari ke-7. Nah, di sini uniknya hari Jumat. Dia menjadi penghulu hari, ibunya hari. Tidak ada hari bermula daripada Jumat itu. Karena Jumat itu artinya menghimpun, mengandung, menghimpun. Nah, pada hari Jumat itu semuanya dihimpunkan. Baik hari, baik ruang ataupun waktu. Bahkan di hari Jumat itulah para rasul, para nabi zaman dulu yang jumlahnya 124.313 orang itu meminta kepada Allah dengan permintaan yang bersamatan pada hari Jumat itu. Sehingga malaikat langit, malaikat bumi berkumpul mengaminkan doa para nabi waktu itu. Mulai dari zaman Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Lut, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, sampai Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad, sampai hari ini. Itu doanya para rasul dan nabi itu diaminkan oleh para malaikat. Apa doanya? Pertama, para rasul minta kepada Allah agar kaumnya, umatnya ini diampunkan semua dosa-dosanya. Ini doa rasul loh. Diaminkan oleh malaikat langit dan bumi serta apa yang ada di antara kedua-duanya. Yang kedua, para nabi dan rasul ini meminta kepada Allah supaya dibukakan hati, mendapat petunjuklah kaum dan umat ini. Yang ketiga, diberikan kesejahteraan, kebahagiaan, keselamatan hidup, dunia dan akhirat. Jadi doa para nabi, para rasul dahulu diaminkan oleh malaikat langit dan bumi beserta apa yang ada di antara kedua-duanya. Itu benar-benar manjur, saudara. Akan diberikan oleh Allah kepada para kaum yang melaksanakan sholat Jumat pada hari Jumat seperti sekarang ini. Nah, oleh karena utamanya momentum ini, mohon kepada kita, mengertilah, pahamlah bahwa
kita membutuhkan doa para rasul, para nabi, para wali terdahulu. Karena doa mereka itu mustajab, tidak sama dengan doa kita. Kita saja kalau ada acara doa di rumah kan pasti manggil imam, ustadz, kiai, ulama. Saking perlunya kita doa mereka. Padahal doa para ulama, kiai, ustadznya belum apa-apa dibanding doa para nabi dan rasul yang saya ceritakan tadi. Nah, untuk berikutnya sholat Jumat, hati-hati. Karena bagi mereka yang sholat Jumat lah, mereka mendapatkan fadilah para doa yang disampaikan oleh Rasul dan Nabi tadi. Maka saya katakan ada 4 hal yang harus diperhatikan. Pertama, jangan sampai kita masuk masjid di hari Jumat itu, ya, seketika khotib sudah naik mimbar. Jangan sampai. Karena pada waktu itu, ya, kira-kira jam 11, katakanlah begitu ya, itu para malaikat itu, malaikat yang namanya juru tulis, telah memegang buku dan telah menulis, menghitung siapa yang masuk duluan, yang kedua, yang ketiga, seterusnya itu. Jadi setiap para hadirin yang datang ke masjid saat mau sholat Jumat itu ditulis oleh mereka para malaikat. Nah, seketika khotib naik mimbar, maka buku itu ditutup. Dia tidak mencatat lagi, tidak menulis lagi. Nah, waktu itu kita datang. Apa artinya? Kita tidak terdaftar. Tidak berhak mendapatkan doa para nabi, para rasul yang dulu pernah dijanjikan untuk semua kita yang sholat Jumat. Tidak dapat. Bukan sholatnya tidak sah, tapi pahala Jumatnya itu tidak dapat kita. Itu saudara. Nah, yang kedua, saya sampaikan tadi. Jika khotib itu sudah naik mimbar, kita jangan bersuara berkata lagi walaupun sepatah kata. Misalnya ada di sini sebelah kita ada yang ngomong-ngomong, diam, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Akan menggugurkan pahala Jumat kita. Bukan sholatnya gugur, pahalanya tadi. Imbalan yang Allah berikan untuk kita tadi berupa doa para nabi dan rasul terdahulu untuk kita semua dibatalkan. Nah, makanya dalam hal ini saya pesankan tadi waktu khotbah Jumat supaya para khotib dari ulama, kiai, ustadz, tidak usahlah cerita yang macam-macam yang membawa emosi, membawa gaduh perasaan. Nanti akan menimbulkan suara, kata dan bahasa di hati terhadap sesuatu yang tidak bersifat iman dan takwa. Nah, itu berkata-kata itu namanya. Kalau suara kata dan lisan ini normal, itu umum. Tapi tidak akan ada suara kata di sini kalau bukan suara kata di sini terdahulu. Nah, itu kita disarankan. Jangan menyampaikan kajian-kajian yang akan membawa orang emosi, marah. Apa misalnya? Mencerca si A, mencerca si B, partai anu, kelompok anu, macam-macam itu. Itu tidak boleh. Jadi ajaklah jamaah itu kepada nuansa yang menyejukkan, menenteramkan, mengamankan batin ini. Kalau harus bersuara, berkata dia di hati ini, mengajak kepada iman dan takwa, bukan pada emosi, marah-marahan sampai berkata-kata dan kata yang dia mau keluarkan tapi tidak berani, takut nanti salah. Itu. Kemudian tadi saya sampaikan juga kepada yang punya anak, yang anaknya ribut, bersuara, berlari-lari di masjid, mohon kepada bapaknya, kepada ibunya, kepada keluarganya, kepada tetangganya, kasih tahu. Jangan sampai terjadi. Kasihan orang tuanya, ya, kasihan ayah bunda anak itu, dan lebih kasihan lagi kita kepada jamaah yang sholat saat itu. Kenapa? Hatinya ngejumel, ndongkol, kesel, kurang ngajar anak ini, tidak diurus oleh bapak emaknya, tidak terdidik, macam-macam disebut. Masa orang mau beribadah tidak bisa, ribut karena suara mereka. Keluar di sini.
Inilah suara, inilah kata yang tidak boleh dikatakan, kata Nabi, selain menjurus pada iman dan takwa. Itu. Jadi jangan kita kira hanya di sini saja. Bukan, termasuk di sini. Karena di sini tidak ada kalau tidak di sini duluan. Itu saya katakan tadi. Nah, kemudian saya ingatkan juga kepada para jamaah. Tolonglah setelah sholat, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, duduklah baik-baik. Ucaplah astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim sampai 7 kali. Maka bacalah Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaikadus salam fa hayna rabbana bisalam, seterusnya tadi. Baru kita bergeser duduk. Bergeser duduk artinya merubah posisi duduk. Nah, di kita tidak. Assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri, langsung tegak pindah. Melangkahi orang, menggeser orang. Pak Nabi mengatakan, kalau kamu mau duduk, jangan duduk di tempat orang yang sedang duduk. Jangan menggeser orang. Ini sudah sholat, udah ketemu Allah dan Rasul dalam sholat, udah mengasah batin, tapi itu yang kita buat. Ngapain? Pakai pindah itu. Siapa yang ngajarin seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kiri, langsung tegak pindah atau bergeser. Tidak perlu. Tidak ada pelajarannya itu. Justru akan menyusahkan orang. Kalau kita mundur ke belakang sejadah orang, kita duduki. Padahal sejadah itu kan tempat wajahnya mereka. Kita berdiri, pindah, melangkah bahu orang. Ya orang tua, ya orang muda. Tidak benar itu. Nah, ini saya sampaikan tadi di khutbah Jumat. Nah, itu saudaraku. Jadi kalimat zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun ini maksudnya sedemikian itu sangat bagus bagi kamu jika kamu tahu. Itulah bagusnya itu. Semua doa Nabi dan Rasul untuk semua kita yang sholat Jumat itu betul-betul dikabulkan oleh Allah. Kalau ada dosa diampunkan oleh Allah. Kalau dia minta petunjuk untuk kita akan ditunjukkan oleh Allah. Kalau para Nabi dan Rasul tadi minta kesejahteraan kita dunia akhirat akan diberikan oleh Allah. Tapi tetap harus kita pahami bahwa doa Nabi, doa Rasul yang ada kaitannya dengan kita bukan hanya kita tampung saja. Kita pun harus merealisasikan doa itu. Misalnya dia minta ampunkan dosa-dosa kita. Mohon jangan buat dosa lagi. Jauhilah hal-hal tidak baik, tidak benar. Itu maksudnya. Kemudian dia minta kita ditunjuki. Itu kan kehendak Nabi dan Rasul. Dia sudah mendorong kita. Untuk apa? Untuk merealisasikan. Biar kita mendapat petunjuk. Tentu harus ada ilmu. Sebelum ilmu harus ada pengetahuan, pengalaman macam-macam. Artinya kita belajar. Rajin belajar. Rajin untuk ilmu dan pengetahuan. Rajin mengkaji dan menggali. Itu. Kemudian yang ketiga, berikan dia kesejahteraan dunia dan akhirat. Terutama kesejahteraan hati. Mendamaikan diri. Jangan pembenci, pendendam, penghasut, menggibah, menggunjing macam-macam. Jangan. Tidak mungkin kita akan mendapatkan doa Nabi dan Rasul kalau kita sendiri tidak juga berusaha untuk mencapai keinginan Nabi dan Rasul tadi. Itu. Jadi 3 doa Nabi tadi akan masuk kepada kita. Akan diokekan oleh Allah secara cepat. Tanpa proses-proses. Tapi dengan catatan kita pun mengusahakan agar itu dapat kita lakukan. Dapat kita terima dengan cara tingkap kita. Laku kita. Ya saya ulangi lagi. Dia minta kita diampuni. Maka kita jauhkan dosa-dosa. Laksanakan perintah. Dia minta kita dapat petunjuk. Kita harus belajar. Ya, mencari pengetahuan, pengalaman, berdiskusi, menggali, mengkaji, meneliti. Kemudian minta kita disejahterakan. Sejahterakan batin kita. Rasa diri kita. Jangan membenci orang. Ya, jangan kita iri dengki. Jangan kita memberangus, merusak, merugikan orang. Tidak boleh. Sejahterakan diri kita. Damai seketika dengan orang damai.
bahagia ketika melihat orang bahagia. Jangan dibalik. Kata orang sekarang SMS. Apa itu SMS? Ya, sakit melihat orang suka. Itu. Suka melihat orang sakit. Artinya jika orang susah kita senang, jika orang menderita kita bangga, bahagia. Keliru itu. Mesti kita bahagia lihat orang berhasil, orang sukses, orang mencapai target yang baik. Kita bahagia, tenang, tidak ada iri dengki. Nah itulah saudaraku, isi daripada khutbah Jumat tadi, yang saya petik dari surat Al-Jumu'ah, surah 62 ayat 9. Jadi untuk saudaraku yang pesan tadi, tolong Pak Abu Fikri buatkan yang santai. Sebenarnya tidak santai juga jadinya, ya, karena kebiasaan. Oke, demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.